IHT yang kemarin. Kemudian ternyata saat sekarang ini sangat dibutuhkan kemampuan bahasa internasional atau bahasa asing. Kalau kita tidak bisa berbahasa asing, berarti kita juga kalah saingan. Karena sekarang ini sudah masuk di era digital. Kemudian kemampuan teknis, kemudian kewirausahaan, adaptif, problem solving, kreatif, dan inovatif berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada karakter yang kuat atau soft skill. Nah, yang dibutuhkan di SMK itu bagaimana kita menjadi cakap digital. Artinya, saat sekarang ini bisnis daring di mana-mana sudah merajalela. Oleh karena itu, SMK dibutuhkan untuk terutama kepala sekolah dan wakil-wakil kepala sekolahnya bisa menguasai teknologi sehingga dalam berbisnis berbasis aplikasi juga tidak kalah saingan dengan SMK-SMK yang lain. Kemudian sekolah atau SMK harus menjadi pengembang aplikasi. Kemudian penggunaan teknologi harus dikuasai oleh kepala sekolah. Kemudian ya, ini beberapa mengenal Merdeka Belajar. Saya pikir kita sudah ketahui bersama melalui IHT. Yang perlu saya sampaikan itu bagaimana Merdeka Belajar itu karakteristiknya semesta adalah tempat belajar. Artinya alam ini tempat belajar kita. Kemudian lembaga pendidikan diberi otonomi untuk mengembangkan kurikulum berbasis Dudika. Artinya berbasis industri, dunia usaha, dunia kerja. Nah, kemudian kita skip. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka Belajar? Saya pikir sudah kita ikuti. Kemudian penyesuaian kurikulum. Pemerintah menetapkan struktur minimal bersifat konseptual dan mendasar yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Merupakan pengembangan. Jadi kurikulum yang kita hadapi sekarang ini merupakan pengembangan kurikulum dan penyesuaian dari kurikulum 2013. Bapak Ibu, bukan menghilangkan kurikulum 2013. Kemudian pembelajarannya yang fleksibel, menguatkan kurikulum berbasis kompetensi, menguatkan pada keterampilan lunak atau soft skill, dan pengembangan karakter. Kemudian yang terakhir pelatihan vokasi dipimpin oleh industri. Artinya adanya keterlibatan industri yang semakin aktif terhadap pendidikan di sekolah yang disebut dengan dual system atau pembelajaran berbasis sekolah dan industri. Kemudian prinsip pembelajaran, saya pikir sudah kita lihat, saya skip. Kemudian ya kurikulum saya pikir juga sudah. Ya. Nah, ini paradigma revitalisasi pendidikan vokasi, menguatkan inovasi dan entrepreneurship. Artinya SMK kita diberi kesempatan bagaimana kita mencetak pengusaha-pengusaha muda. Siswa-siswa kita yang memiliki jiwa entrepreneurship. Nah, kemudian terobosan di pendidikan menyatukan SMK dengan industri yang dikatakan oleh Pak Dirjen kawin massal atau link and match, dan sekarang di SMK PK itu ada yang namanya link and super match. Seperti itu. Kemudian membudayakan kewirausahaan berbasis potensi unggulan nasional. Jadi kita tidak berbicara skop daerah lagi, kita berbicara skop secara nasional bahkan internasional. Nah, kemudian visi pendidikan mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, saya pikir mungkin sampai di sini hasil yang saya paparkan. Kalau saya lanjutkan ada banyak slide-nya, nanti kita belajar sama-sama. Saya kembalikan kepada Ibu Maimunah sebagai moderator. Terima kasih kepada Pak Obed yang sudah memaparkan materinya dengan santai, jelas, dan enak ketika kita dengar, karena beliau menggunakan bahasa asing, karena beliau ini memang pakar bahasa asing. Kita heran lagi kita nanti belajar di grup kita, jadi grup WA kita ini jangan diundang supaya ada hal-hal yang memang kita tanyakan. Yang pertama yang ada kaitan dengan istilah asing, kita pasti bertanya ke Pak Obed. Teman-teman yang lain barangkali ada yang mau memberikan saran masukan tanggapan, kami persilahkan. Ya, mungkin dari saya. Ya. Silakan Pak. Pertanyaan saya untuk Pak Obed, berdasarkan hasil presentasi tadi,
Pertanyaan saya itu sederhana saja. Menurut Pak Obed, apa perbedaan yang mungkin yang mendasar dari kurikulum sekarang yang sebelum kurikulum yang akan diterapkan ini, kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum yang bulan ini dengan kurikulum 2013. Mungkin Pak Obed bisa silakan salah satu atau dua perbedaan. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Saya pikir ada perbedaan yang mencolok, yaitu pembelajaran di kurikulum yang saat sekarang ini lebih fleksibel, artinya tidak monoton terhadap apa yang sudah ada di dokumen kurikulum. Jadi kita namanya Merdeka Belajar, kita fleksibel melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi tidak ada penekanan sehingga siswa itu merasa bebas, artinya merdeka belajar kapan dan di mana saja begitu. Bagaimana Pak Abdul itu apa dari Pak Obed? Cara yang lain lagi saya persilakan. Pak Haji Umar pasti mungkin ada saran masukan. Saya persilakan. Bapak info Bapak kalau memang tidak ada lagi tanggapan saran masukan, mengingat ini karena waktu kita dibatasi oleh waktu, berarti presentasi yang disampaikan oleh Pak Obed tadi kita akhiri dulu sambil menunggu teman-teman yang mau presentasikan. Pak Obed, saya persilakan untuk menutup presentasi Pak Obed pada siang hari ini. Ya, terima kasih teman-teman atas masukannya. Semoga kita menjadi instruktur yang baik bagi guru-guru kita ketika kita kembali di sekolah kita masing-masing. Ya, saya salam vokasi, SMK bisa, SMA hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berikutnya Pak Steph untuk materi berikut.